Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Hendak kirim sabu ke Bali yang dimasukkan dalam boneka mainan. Seorang residivis digerebek jajaran Reskorba saat sedang berada di kandang ayam belakang rumahnya. Terjebak kemacetan di ruas tol dalam kota saat akan menuju rumah sakit, seorang wanita yang tengah hamil tua mengalami pecah kantung ketuban. Kapolda Maluku Utara didampingi Wakapolda melaksanakan kunjungan silaturahmi ke kantor Kejaksaan Negeri Provinsi Maluku Utara. Di informasi pertama pemirsa, Kapolres Karawang menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 3 lokasi. Konferensi ini dipimpin oleh Kapolres Karawang, AKBP Vicky Novian Ardiansyah. Dalam kesempatan yang baik ini, kami dari Polres Karawang akan melaksanakan press release terkait ungkap kasus yaitu pencurian kendaraan bermotor berupa roda 2. Dari hasil kinerja Satreskrim serta Polsek, kami berhasil mengamankan beberapa tersangka yang ada di belakang, di mana tersangka tersebut melakukan beberapa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan oleh anggota, kami dapatkan ada 3 TKP atau 3 laporan polisi yang berhasil diselesaikan dengan cara ungkap kasus. TKP pertama adalah di Kelurahan atau Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Itu kejadian pada hari Selasa, tanggal 25 Februari, pada pagi hari. Kemudian TKP kedua, itu hari Senin, tanggal 7 April, sekitar jam 15.30 sore hari, yaitu di Kelurahan Anggadita, Pari. Sementara yang terakhir, TKP yang berikutnya adalah di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari. Itu kejadiannya pada hari Rabu tanggal 2 April 2025 sekitar pukul 3 pagi. Jadi saya jelaskan dulu kejadiannya. Untuk TKP di Teluk Jambe Timur, itu pelaku mengambil motor yang terparkir di teras kos-kosan. Dan kebetulan saat itu si pelaku berdua orang. Jadi mereka berdua dengan inisial MN dan SW. Pelaku mengambil motor berupa Honda Scoopy warna coklat. Yang kemudian waktu itu melihat ada motor yang parkir di teras kos-kosan, kemudian langsung diambil oleh mereka menggunakan kunci letter T. Berikutnya, setelah mereka mendapatkan motor tersebut, kemudian belum sempat dijual atau dilempar ke pihak lain. Jadi masih digunakan oleh tersangka SW. Sampai dengan kurang lebih 1 bulan diamankan atau ditangkap oleh tim dari Satreskrim Polres Karawang. Untuk TKP berikutnya yaitu di Kecamatan Kelari, jadi pelakunya masih sama, yaitu pelakunya adalah saudara MN. Tapi ini untuk TKP di Kelari ini, MN bekerjasama dengan tersangka yang lain yaitu MS. Tim Tarsius Reborn Polres Bitung amankan pelaku yang mabuk karena miras. Pelaku tersebut membawa panah mayer untuk mengeroyok warga. 3 warga berinisial ZL, CCP,
dan CT di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dikeroyok 4 remaja menggunakan pisau dan panah wire. Pengeroyokan yang menewaskan ZL berawal dari pelaku menenggak minuman keras miras di sebuah acara. Pengeroyokan itu terjadi di 3 lokasi berbeda di Kota Bitung pada Selasa 8 April 2025. 4 pelaku pengeroyokan dengan senjata tajam tersebut masing-masing berinisial AB, RT yang berusia 17 tahun, RL berusia 15 tahun, dan RYP berusia 20 tahun. Kasih Humas Polresta Bitung Ibtu Abdul Natib Anggai mengatakan RYP dan AB menenggak miras jenis cap tikus di sebuah acara di Kompleks Perumahan Resop, Kelurahan Manembo-Nembo Atas pada Senin 7 April 2025 sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah. Dan kini kedua pelaku kemudian diusir oleh pria berinisial AAM. Kasih Humas Polresta Bitung Ibtu Abdul Natib Anggai menuturkan, keempat pelaku masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau dan panah wire. Keempatnya kemudian menuju kompleks perumahan Persop dengan mengendarai 1 sepeda motor. Namun saat tiba di lokasi pelaku bertemu dengan korban ZL. Para pelaku pun menyerang ZL secara bergantian. AB yang awalnya menikam korban, lalu RT disusul RF. Tim 1 dan tim 2 patroli Tarsius Presisi Polres Bitung kemudian menangkap keempat pelaku di 3 lokasi berbeda. Dan keempat pelaku dibekuk pada hari kejadian sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda DIY mengungkap praktek penyuntikan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi yang dilakukan oleh sejumlah oknum di wilayah Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY berhasil mengungkap praktik penyuntikan dan penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Promoter Polda DIY pada Rabu 23 April 2025. Penyalahgunaan LPG bersubsidi ini dilakukan oleh sejumlah oknum di wilayah Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Dalam prakteknya LPG 3 kg ini dipindahkan ke LPG 5,5 dan LPG 12 non-subsidi. Kepolisian melakukan penggerebekan pada 15 April 2025, kemudian menangkap 3 tersangka berinisial JS, PS, dan EA. Ketiganya ditangkap saat sedang melakukan pemindahan isi gas LPG 3 kg bersubsidi ke dalam tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Dalam sehari, pelaku mampu menjual hingga 30 tabung ukuran 12 kg dengan keuntungan mencapai 20 juta per bulan. Dari lokasi kejadian, personel berhasil menyita ratusan tabung LPG berbagai ukuran serta peralatan yang digunakan untuk memindahkan gas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus ini, Pertamina secara tegas mencabut izin dan memberikan sanksi pemutusan hubungan usaha terhadap 5 pangkalan LPG yang terbukti terlibat pertanggal 16 April 2025. Sebagai langkah pencegahan ke depan, Pertamina mengajak masyarakat untuk beralih ke sistem pembelian LPG 3 kg bersubsidi berbasis data nomor induk kependudukan melalui situs maupun aplikasi resmi. Hendak kirim sabu ke Bali yang dimasukkan dalam boneka mainan, seorang residivis digerebek jajaran Reskoba saat sedang berada di kandang ayam belakang rumahnya. Polisi berhasil menyita 11 gram sabu-sabu dalam mainan boneka. Polres Jember melakukan penangkapan di rumah seorang pengedar narkoba jenis sabu di Desa Wonosari Puger, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam boneka yang rencananya akan dikirim ke Bali melalui jasa travel. Pada operasi penangkapan, polisi mengamankan pelaku Muhammad Rido, residivis kasus narkoba saat bersembunyi di kandang ayam belakang rumahnya.
Awalnya pelaku tidak mengetahui keberadaan narkoba, namun setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sebuah paket boneka. Saat dibongkar, dalam boneka ditemukan sejumlah klip plastik berisi sabu dengan total 11 gram. Polisi selanjutnya mengamankan pelaku ke Polres Jember guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Boneka warna coklat mainan berbentuk beruang ternyata sudah dimodifikasi, dijahit, di dalamnya itu ada barang-barang. Sehingga di situ ditemukan barang bukti berupa beberapa klip sabu, ya, narkotika golongan 1 jenis sabu, total berat sekitar 11 gram. Yaitu merupakan modus yang disamarkan, yaitu dengan pura-pura mengirim barang pribadi atau barang keperluan yang akan dikirim kepada temannya atau jaringannya secara random. Jadi pelaku inisial MM ini ditangkap pada saat dia hendak mengirimkan barang. Polisi kini masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut, termasuk dari mana dan dikirim ke siapa barang haram itu. Dari Humas Polres Jember, Jawa Timur, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Terjebak kemacetan di ruas tol dalam kota saat akan menuju rumah sakit. Seorang wanita yang tengah hamil tua mengalami pecah kantung ketuban. Beruntung petugas patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat. Selamat pagi Komandan, Kijang 997 membantu pengguna jalan yang istrinya. Dua petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya langsung mengawal sebuah mobil berwarna hitam yang membawa seorang wanita hamil dari gerbang tol Halim Perdana Kusuma menuju puskesmas terdekat. Wanita yang tengah hamil tua itu sebelumnya berencana hendak menuju rumah sakit untuk melakukan persalinan. Namun karena terjebak kemacetan panjang, wanita tersebut akhirnya mengalami kontraksi hingga air ketubannya pecah. Beruntung, petugas berhasil mengantar wanita dan suaminya ke Puskesmas Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dengan kondisi kesehatan yang menurun, wanita tersebut langsung dibawa oleh tim medis menggunakan kursi roda untuk melakukan persalinan. Menurut Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono, kedua petugasnya yang melakukan pengawalan adalah Aibda Putra dan Aibda Syahril. Keduanya yang tengah bertugas mengatur lalu lintas di gerbang tol Halim didatangi oleh sebuah mobil yang meminta pertolongan. Dengan sigap, kedua petugas langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat dari gerbang tol keluar, yakni di daerah Rawasari, Cempaka Putih. Jadi terkait dengan video tersebut, memang benar dua orang petugas dari Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, yaitu Aibda Steril dan Aibda Ariputra. Jadi pada saat itu kronologisnya di pagi hari di gerbang tol Halim. Saat itu kita sedang melakukan pengamanan lajur kontraflow. Biasa di gerbang Halim kita melaksanakan kontraflow sampai Semanggi. Kemudian saat sedang melakukan pengaturan, ada mobil expander berwarna hitam yang dikemudikan oleh bapak-bapak tersebut. Itu berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dan dalam kepanikan beliau menyampaikan ke petugas kami untuk minta diantarkan ke rumah sakit terdekat. Saat itu petugas kami, Aibda Putra dengan Aibda Steril, langsung dengan cepat melakukan pengawalan. Kita mengantar ke puskesmas di Cempaka Putih, ya, puskesmas Rawasari di sana. Sampai dengan di sana ternyata kondisinya bapak tersebut merupakan seorang suami yang saat itu kondisi istrinya sudah hamil tua dan sudah pecah air ketuban di dalam mobil. Nah, saat itu kita cepat sampai di puskesmas, langsung ditangani. Dan karena saking paniknya beliaunya langsung fokus ke istrinya dan langsung menuju ke ruang perawatan setelah mengucapkan terima kasih kepada petugas kami. Meski belum diketahui kondisi terkini wanita hamil tua tersebut, namun petugas kepolisian berkomitmen terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polres Lampung Utara dalam rangka memberantas tindak pidana narkotika periode April mengungkap 5 kasus dan menangkap 8 tersangka. Dari 8 tersangka, 2 orang berstatus bandar dan 6 kurir atau pengedar. Periode April 2025, Sat Narkoba Polres Lampung Utara ungkap 5 kasus penyalahgunaan narkoba dengan mengamankan 8 tersangka. Dari 8 tersangka, 2 orang merupakan bandar narkoba jenis sabu dan 6 orang kurir atau pengedar. Pengaku para pelaku barang haram yang dijualnya didapat dari luar Lampung Utara. Terungkapnya kasus ini bermula dari informasi warga, kemudian anggota menangkap salah satu pengedar di Kecamatan Sungkai Utara. Dari penangkapan itulah anggota melakukan pengembangan hingga berhasil mengamankan para pelaku lainnya di sejumlah lokasi di Lampung. Dari tangan 8 pelaku diamankan barang bukti narkoba jenis sabu 66,15 gram, narkotika jenis ekstasi 11 butir, timbangan, plastik klip, centong, dan 7 unit handphone dan uang tunai. Dengan hasil 5 ungkap kasus dengan 8 orang tersangka dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kasus ada 5, status tersangka, bandar dan kurir. Jumlah pelaku ada 8 orang. Pasal yang diterapkan ada 2 ya. Yang pertama, 3 kasus untuk 6 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Yang kedua, 2 kasus 2 tersangka diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Adapun ancaman hukuman di dalam penerapan pasal yang kita laksanakan yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 minimal 5 tahun penjara sampai dengan hukuman mati. Izin menjelaskan untuk tersangka ini telah kami sangkakan dengan 2 kasus di mana yaitu ada 2 tersangka yang diterapkan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 yaitu tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkoba di bawah 5 gram. Kemudian ada 3 kasus di mana 6 tersangka ini diterapkan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 dalam maksud tersangka memiliki atau menyimpan barang bukti narkotika di atas 5 gram. Untuk sementara barang dipasok berdasarkan keterangan tersangka dari wilayah di luar wilayah Lampung Utara. Modus transaksinya berdasarkan pengakuan tersangka selama ini untuk tersangka menjualnya kepada orang-orang yang menjadi kerabat dekatnya saja. Atas perbuatan 3 kasus dengan 6 pelaku disangkakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 5 tahun. Sementara 2 kasus dan 2 orang bandar narkoba disangkakan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan hukuman minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Humas Polres Lampung Utara Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.